Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di My DNN. Masih di video pembelajaran ya. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe ya. Serta share ya. Terima kasih. Berikut ini seseorang sedang mengangkut pasir yang menggunakan gerobak dorong. Gerobak dorong tersebut merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dengan demikian, maka pembahasan kali ini tentang usaha dan pesawat sederhana. Jika seseorang yang sedang mendorong mobil, maka mobil akan terdorong ke depan. Hal ini yang dinamakan dengan usaha. Jadi, usaha merupakan gaya yang dibutuhkan dalam memindahkan kedudukan suatu benda. Macam usaha ada 3. Yang pertama, seseorang yang mendorong tembok. Hal ini maka tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai 0. Kemudian seseorang yang mendorong gerobak di daerah turunan, maka nilai usahanya negatif karena gaya yang bekerja secara berlawanan. Namun ketika seseorang yang mendorong mobil di daerah yang datar, maka gaya yang dilakukan itu searah, sehingga nilai usahanya positif. Dengan demikian, untuk menghitung usaha, maka dihasilkan gaya dikali perpindahan. Di mana semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Karena gaya dan perpindahan itu berbanding lurus dengan usaha. Dalam usaha juga berkaitan erat dengan daya. Daya adalah besar usaha yang dilakukan oleh gaya dalam satu satuan waktu. Maka nilai daya atau P dirumuskan sama dengan W dibagi T, yaitu usaha dibagi selang waktu. Jenis pesawat sederhana. Yang pertama, katrol. Ada 3 macam katrol. Yang pertama, katrol tetap tunggal. Yang kedua, katrol tunggal bebas. Dan yang ketiga, 1 katrol tetap dan 1 katrol bebas. Dalam pesawat sederhana dikenal dengan keuntungan mekanis atau KM, yaitu bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Sehingga rumusnya yaitu KM sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa. Katrol banyak digunakan di industri pabrik, kapal, peti kemas, atau katrol pada sumur timah. Namun, ada salah satu jenis katrol yang tidak dapat menggandakan gaya, yaitu pada katrol tetap tunggal. Katrol ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya, sehingga keuntungan mekanis pada katrol tetap sebesar 1. Selanjutnya ada katrol majemuk. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu roda berporos, misalnya pada roda gigi atau gear dan pada ban sepeda, kursi roda, mobil, serta sepatu roda. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring, misalnya pada paku ulir, tangga, dan pisau. Jadi, bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Berikut ini skema benda yang diletakkan di bidang miring. Jadi, untuk menghitung keuntungan mekanis bidang miring dihasilkan L dibagi H, yaitu panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Jenis pesawat sederhana yang keempat yaitu pengungkit. Pengungkit memiliki jenis pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang jenis pertama misalnya gunting, yaitu tumpuan berada di tengah. Tumpuan berada di antara gaya kuasa dan gaya beban. Kemudian untuk pengungkit jenis kedua misalnya pada pembuka tutup botol, di mana gaya beban berada di antara gaya kuasa dan tumpuan. Selanjutnya pengungkit jenis ketiga, misalnya pinset atau alat pencatut, di mana gaya kuasa berada di antara gaya beban dan tumpuan. Berikut ini skema posisi lengan kuasa dan lengan beban pada pengungkit.
Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia, yaitu ketika seseorang mengangkat barbel. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Contoh selanjutnya, ketika seseorang bermain bulu tangkis. Maka untuk pengungkit jenis 1 terletak pada titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Untuk pengungkit jenis ketiga, yaitu kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Dan untuk pengungkit jenis kedua, yaitu beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ya. Ditunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.